satu ayat dan 7 hadis itu membunuh orang-orang muslim. Orang-orang muslim ini dalam syariat Islam terbagi beberapa hal. Pertama disebut dengan kafir harbi, orang kafir yang diperangi. Tadi sudah kita katakan siapa orang kafir harbi yang menentukan adalah penguasa, bukan kelompok kecil. Kedua ada namanya kafir zimmi, itu orang yang hidup dalam kekuasaan muslim sebagai penduduk asli, mereka membayar UPI atau tidak membayar UPI. Mereka ternamakan kafir zimmi, ya, karena UPI itu dalam Islam pun diberikan sesuai kemampuan mereka. Atau itu istihad para pemimpin atau penguasa sendiri. Ketiga kafir mu'ahad, kafir yang ada perjanjian, milik perjanjian dengan kaum muslimin melalui perjanjian negara resmi. Ini nggak boleh orang pelancong, orang-orang kurir, utusan-utusan negara kafir di sini, nggak boleh kita bunuh. Karena itu orang yang dalam perjanjian. Kemudian kafir mustahman, orang kafir yang diberi dijamin keamanannya ketika memasuki wilayah muslim. Bukan hanya ini tidak tergantung kepada penguasa. Kalau seorang muslim saja dia punya bisnis dengan seorang orang kafir, lalu menunda datang ke negaranya, maka dia menjamin keamanan. Semua kaum muslimin tidak boleh menyakitinya, walau yang menjamin keamanan satu orang muslim, bukan mesti negara. Ini kita buktikan dengan sabda Rasulullah SAW ketika ini Muslim. Ini di beberapa dalil di sini kita sebutkan dalil tentang haramnya membunuh orang yang mu'ahad. Di antaranya hadis Rasulullah SAW, maka kalau mana ada tiga dipenuhi haram Allah alaihi jannah. Orang yang membunuh orang kafir dalam perjanjian, ya, tanpa alasan, Allah mengharapkan atasnya surga. Ini banyak sekali dalil, ya. Ada hadis tentang mengharapkan membunuh orang kafir yang dalam perjanjian dengan kita atau yang dijamin keamanannya oleh seseorang kaum muslimin. Kemudian banyak di sini dalil tentang haramnya membatalkan perjanjian dengan sepihak, dalil tentang haramnya membunuh utusan musuh atau dari sebuah negara. Kemudian ini dari riwayat Ummu Hani bahwa seorang orang kafir yang diberi keamanan oleh seorang muslim saja, dia wajib, orang muslim semua wajib tidak boleh menyakiti mereka. Dari Ummu Hani ini bin Abi Thalib, ana ada rajulan yang musyrikin, bahwa Ummu Hani ini yaitu memberi membela seorang dari kaum musyrikin pada waktu Fatu Makkah. Tadi Fatu Makkah sudah kita sebutkan, masuk ke rumah Abu Sufyan atau berlindung di rumah sendiri atau dia tidak memegang senjata, itu aman Rasulullah. Tapi di sini Ummu Hani membela seorang kaum musyrikin masuk ke rumahnya yang amankan pada waktu Fatu Makkah. Pak Nabi SAW lalu datang kepada Nabi SAW ini, lalu dia menceritakan hal itu, maka Rasulullah mengatakan, "Qad ajarna man ajarti wa amana ma amanti." Kata Rasulullah kepada Ummu Hani tadi, lindungi orang yang engkau lindungi, dan kami pun memberi keamanan kepada orang yang engkau beri keamanan. Seorang kaum muslimin, dia punya hajat, punya keperluan yang seorang kafir, memberikan visa untuk datang ke negerinya, itu wajib, tidak boleh disakiti, karena ini adalah jaminan atas keamanan seorang muslim. Bagaimana jika dijamin oleh negara lain? Rasulullah banyak dari lain. Kemudian larangan ketujuh, membunuh anak-anak, wanita dan orang jompo. Ini banyak sekali dalam dalilnya. Dalam peperangan Rasulullah tidak membenarkan apa? Membunuh wanita, anak-anak, orang tua dan lainnya. Seperti sabda Rasulullah SAW, yaitu wala taqtulu syaikhan faniyan. Jangan kalian bunuh apa? Orang tua bangka atau orang tua jompo. Wala tiflan, dan dia pula anak-anak, wala saghira atau anak kecil, ya. Balita dan anak kecil. Wala imra'atan, dan dia pula wanita. Wala tabullu, ini dan seterusnya. Sabda Rasulullah. Ini jelas tidak boleh membunuh. Ini orang-orang tidak ikut andil dalam perang. Ini juga kondisi bukan kondisi perang. Lalu wanita-wanita dibunuh, anak-anak dibunuh, orang tua dibunuh, kaum muslimin dibunuh, orang yang kerja dibunuh. Ini sebetulnya sangat banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam syariat Islam. Pelanggaran ke-8 menghancurkan harta milik orang lain, ini jelas banyak dari mengharamkan. Pelanggaran ke-9 membunuh diri sendiri, ini jelas sekali membunuh diri mereka sendiri, ya. Di sini ada disebutkan 2 ayat dan 4 hadis. Jelas sekali dari antara hadis yang di sini yang tegak menyebutkan adalah maka kalau syai'in itu ja'u di babi yaumil qiyamah. Seseorang yang membunuh dirinya dengan sesuatu waktu di dunia, dia akan diazab dengan alat yang dipergunakannya waktu bunuh diri. Dalam hadis lain ini banyak disebutkan hadis ini, jika dia bunuh dengan
besi, maka besinya itu dalam neraka akan tetap merobek-robek perutnya. Jika dia minum racun, maka dia tetap nanti dalam neraka diadab dalam keadaan minum racun. Jika dia turun dari gunung lalu melempar ke dirinya, maka dia pun katakan semua seperti itu dalam neraka nanti. Demikian pula mereka yang bunuh dirinya dengan bom, mereka pun akan tetap meledakkan dirinya dalam neraka. Kemudian pelanggaran 10, melakukan penipuan, pemalsuan dokumen, ini diharapkan dalam Islam dan banyak sekali dari sini. Kemudian pelanggaran 11, ya, menembak rasa ketakutan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, orang muslim yang takut pergi ke masjid jadinya, karena di masjid juga kadang-kadang ada bom, takut ke supermarket, takut bekerja, takut ke kantor, takut kena raya. Semua yang membawa kehancuran dalam kehidupan manusia. Dan ini juga ada dalilnya di sini kita bahas seperti ini sabda Rasulullah SAW. Manhama ada yang sudah barisamina. Orang yang membawa senjata di tengah-tengah kaum muslimin tidak termasuk orang kami. Maksudnya orang yang berani, ya, menakut-nakuti. Dalam sabda Rasulullah SAW yang lain, la yakul muslimin ay yurawi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti kaum muslimin yang lain. Ini dalam awal hadis ini sebutkan ada seorang sahabat istirahat tertidur, lalu dia punya tali. Sahabat yang lain mengambil talinya tadi, terkejut dia, lalu sabda Rasulullah, ini betul saja mengganggu orang tidur saja diharamkan, mengganggu orang tidur. Bagaimana kira-kira ini membawa orang sedang tidur? Kemudian pelanggaran ke-12, melakukan perbuatan haram dan untuk mengelabui orang lain seperti mencukur jenggot dan memakai pakaian wanita. Ini jelas. Jadi menghalalkan semua cara. Ya, kelompok terorisme dalam melakukan aksinya bergelimang dengan berbagai perbuatan haram seperti mencukur jenggot dan memakai pakaian wanita. Rasulullah SAW melarang mencukur jenggot. Kemudian juga memakai pakaian wanita. Sabda Rasulullah SAW, "Juzul syawari wa alaikum liha khaliful majus." Jadi kalau potonglah kumis dan pelihara jenggot berbeda dari orang Majusi. Dan hadis lainnya juga ada. Ada pelarangan untuk menyerupai wanita. La Rasulullah SAW al-musyabihin rijal bin nisa. Rasulullah SAW melarang orang laki-laki yang menyerupai wanita. Ini enggak, ya. Bahkan menjadi fitnah bagi kaum muslimin yang lainnya, menjadi fitnah bagi saudara-saudara muslimah kita yang memakai cadar dan segala macam. Karena mereka kadang-kadang yang memakai cadar dan membawa fitnah bagi kaum muslimin yang lainnya. Kadang-kadang kita hanya karena memakai jenggot atau orang sudah menuduh sebagai teroris. Nah, ini bukti-bukti bagaimana akibat dari perbuatan mereka ini membawa fitnah yang sangat luas dengan kaum muslimin. Kemudian pelanggaran ke-13, membuat kerusakan di muka bumi. Enggak ragu lagi, enggak sanksi lagi bahwa perbuatan mereka adalah pengrusakan di muka bumi. Jelas, pengrusakan keamanan, ekonomi, kehancuran usaha, gedung-gedung yang milik orang-orang lain dihancurkan tanpa ada alasan yang jelas. Kerusakan sangat banyak. Di sini kita ucapkan 7 ayat yang mengharapkan membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian yang ke-14, mencemarkan nama baik Islam, membuat nama Islam jadi jelek di tengah umat lain. Mereka menganggap ini adalah perbuatan orang Muslim, ini adalah gara-gara mereka menjalankan Islam dan menuduh Islam itu adalah agama teroris segala macam. Ini besar fitnahnya. Dan bahkan orang-orang yang tidak bersalah, tidak ada hubungan teroris, termasuk yang disiksa, bahkan hanya kena rumahnya dikontrak teroris, ikut diperiksa. Berapa bahayanya mengalami penderitaan bagi orang tidak punya hubungan dengan mereka. Kami punya pengalaman ketika kami pergi ke Mesir, masih belum meledak bom Bali. Itu di bandara diinterogasi hampir setengah jam. Ya, untuk bom Bali belum meledak, bom Bali pertama. Ya, terus ketika mau berjalan, mereka yang ambil taksi ngomong kepada buku taksi di mana dia berhenti, di mana dia melompat, catat ramai. Semua kita berada, kita jawab. Subhanallah. Ini fitnah bagi orang yang tidak punya kesalahan. Nah, ini terjadi di mana-mana. Apalagi saudara-saudara kita yang hidup di negara orang kafir mengalami yaitu cemoohan dan ocehan dari orang kafir dengan perbuatan mereka ini. Semakin menghadapi kesulitan di tengah-tengah orang kafir mereka ini. Ini fitnah yang bukan main akibat dari tindakan mereka ini. Mencemarkan nama Islam mesti dikemukakan satu ayat dan 3 hadis. Ini Rasulullah SAW tidak mau membunuh Ubay bin Salul, yang telah Ubay Salul
Karena apa? Takut dituduh nanti bahwa Rasulullah membunuh sahabatnya. Itu Rasulullah mau bunuh. Kenapa? Walaupun orang berhak dibunuh, tidak boleh dibunuh jika akan membawa fitnah dan akibat membuat orang lari dari Islam. Ini akibat dari fitnah teroris. Banyak orang yang lari dari Islam. Bahkan banyak orang malu menjalankan syariat Islam, malu berjenggot, takut bercadar karena takut dituduh teroris. Ini akibat dari kuasa mereka. Ini fitnah yang luar biasa. Kemudian banyak sekali sebetulnya pelanggaran yang ke-15 menyerupai perbuatan orang Khawarij. Ini mereka ini bahkan bisa dikatakan Khawarij karena memang tindakan-tindakan, sikap-sikap, doktrin-doktrin yang mereka gunakan adalah sama dengan Khawarij yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Nah itu berapa pelanggaran, dan di sini kita sebutkan hadis mengabarkan hal tersebut. Ini karena waktu sudah ada batas kita. Terakhir di sini kami sebutkan beberapa solusi pencegahan dan pengulangan terorisme di sini. Ada sekitar 10 solusi kalau nggak salah. Ya tadi sudah disebut di awal sebab-sebab. Maka sebab itu harus dihentikan, maka teroris akan bisa dikurangi dan bisa dikendalikan dan bisa ditubah. Jika sebab-sebab yang kita sebutkan di awal tadi itu, maka kita sebutkan sebab agar ditutup akibatnya. Nah, kemudian di antara hal yang disebutkan juga di sini adalah menghentikan penjajahan terhadap negara Muslim serta memberikan hak Islam, terutama di Palestina, Afghanistan dan Irak. Ini yang juga membuat hati mereka jebol dan merasa dendam akibat ini. Nah, ini harus dipelajari oleh dunia internasional. Jika tidak, maka salah satu sebab yang timbulnya gerakan teroris itu adalah mereka yang menciptakan. Mereka yang menciptakan teroris itu. Ya, supaya umat Islam terlalu dalam keadaan kacau. Ini keinginan mereka. Kemudian menghentikan penindasan dan penyerangan terhadap Islam dalam menjalankan ajaran agama mereka, terutama di negara-negara yang mayoritas non-Muslim, Sumana, di Burma, Thailand, ya, daerah-daerah yang dekat dari kita ini. Betapa banyak saudara-saudara kita sana tidak bisa hidup di negara ini karena kami memiliki teman-teman di luar negeri. Mereka berlari ke sana ke sini, tidak bisa merasakan kenikmatan negara mereka. Nah, ini harus dihentikan agar tindakan kita ini bisa dikendalikan dan bisa dihentikan dari teroris ini. Kemudian ketiga adalah menegakkan nilai-nilai keadilan di tengah masyarakat serta merubah segala bentuk maksiat dan kemungkaran, terutama penodaan terhadap agama. Penodaan terhadap agama harus dihentikan karena ini akan memicu terjadinya tindakan teror. Kemudian menanamkan akidah yang benar kepada umat, terutama generasi muda. Ada orang menambahkan, yang tadi sudah kita sebutkan, bahwa teroris bukan lahir karena orang belajar Islam, tapi teroris karena seorang bodoh dengan Islam, dia bisa dipengaruhi oleh orang teroris. Ini salah konsep. Ada orang mencurigai, selalu ada kajian-kajian. Memang boleh dicurigai, tapi tak kalah ada indikasi menyimpang. Tapi kalau tidak ada indikasi menyimpang, jangan dicurigai. Jangan dicurigai. Di sini kita sebutkan salah satu ciri ahli sesat dalam makalah yang kita sebutkan adalah di antara ciri ahli sesat disebutkan oleh Umar bin Aziz adalah idza ra'aita qauman yatanajawna fi umuri dini duna amalin fa'lam ana asid dalal. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Syarh Ushul Fiqh Al-Sunnah dan juga disebutkan oleh Dari dalam kitab sunannya, yaitu apabila engkau melihat suatu kaum sembunyi-sembunyi dalam mempelajari agama, ketahuilah mereka itu dalam menciptakan kesesatan. Salah satu ciri untuk mengetahui aliran sesat adalah bersembunyi-sembunyi dalam sembunyi-sembunyi, ada syarat-syarat, ada baiat, ada segala macamnya, ada iuran, tidak tahu kemana iuran dikeluarkan. Ini harus dicurigai. Boleh, tetapi tidak seluruh, jangan disamaratakan, perlu bijaksana. Kalau itu kita katakan, saya sangat, ketika saya juga pernah ke Turki, saya hanya satu-satunya bisa saya katakan orang yang memakai gamis atau memakai pakaian muslim yang pakai jenggot di kota Istanbul.